Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman sekalian. Hari ini hari Minggu, yang mana kita masih libur ya, libur di bulan September ini. Mari teman-teman kita cek kondisi lapangan pohon alpukat saya seperti apa, dan efek dari pemupukan kemarin kita itu seperti apa. Teman-teman sekalian, di sini saya menggunakan dua pupuk, satu pupuk kohe. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, pupuk kohe ini saya simpan atau saya letakkan atau saya letakkan di jauh di area batang. Di sini saya ingin memperlihatkan untuk kohe kambing tuh kok banyak banget ya. Nah, kohe kambing itu tidak seperti pupuk kimia ya, sedikit tapi efektif. Jadi teman-teman sekalian, untuk pupuk organik itu adalah untuk jangka panjang, tetapi jika untuk pupuk kimia efeknya itu untuk jangka yang paling cepat. Jadi teman-teman jangan memperdebatkan kena pupuk kimia dan pupuk organik. Pupuk organik di sini fungsinya itu untuk jangka panjang, yang mana untuk mempersiapkan atau untuk makhluk hidup, bakteri-bakteri seperti itu ya, yang menguntungkan untuk kita, seperti binatang-binatang seperti cacing juga kita butuh ya, karena untuk suburin tanah kita. Nah, kalau tanah kita gembur, ada pori-porinya, maka untuk air itu tidak akan tergenang. Sedangkan untuk kimia itu mencukupi atau unsur hara yang lengkap. Nah, saya garis bawah ya, yang lengkap. Karena apa? Karena unsur hara itu ada komposisinya apa aja ya, yang lengkap, yang dapat mencukupi kebutuhan pohon kita itu walaupun konsentrasinya sedikit. Oke teman-teman, kita lihat lagi ke yang lain. Jadi jangan menyamakan untuk pupuk kohe atau pupuk organik dan pupuk kimia ya. Jadi perdebatan seperti ini nih, perdebatan yang bisa dibilang menurut saya tidak harus diperdebatkan, karena dua-duanya itu bagus. Hanya saja yang satu itu untuk jangka panjang, yang satu itu jangka pendek, seperti itu ya. Kok bisa? Ya harus bisa. Kenapa harus bisanya? Kenapa harus bisanya kan gitu? Kenapa harus bisa sih seperti itu? Ini gini teman-teman, jika kita masih continue menggunakan pupuk kimia dengan jangka panjang dan dosisnya akan selalu bertambah, itu ke mikroorganisme atau bisa dibilang binatang-binatang yang menguntungkan di area kita itu tidak akan hidup. Kenapa tidak ada akan hidup? Karena ada yang tertinggal kimia yang tidak terurai, kayak urea. Bisa dilihat nitrogen itu kan misalnya kadarnya 60% atau 50%, berarti sisanya itu apa? Ada air ya, ada yang lain, tapi juga ada unsur yang tidak bisa terurai oleh alam. Seperti itu. Mengakibatkannya apa? Mengakibatkannya tanah kita itu menjadi lebih keras. Nah, gimana caranya untuk tidak keras? Kan seperti itu. Nah, makanya ada yang sering bisa dibilang menggemburkan tanah
Itu secara berkala itu benar, itu tidak salah, itu benar. Tetapi kita itu nggak mungkin namanya ngegemburin tanah terus kan. Nah itu kan menggemburkan tanah itu bisa dibilang tidak efisien ya. Sering-sering menggemburkan tanah capek juga. Kalau misalnya pohonnya banyak bangsa 1-2 mah iya aja. Tapi kalau misalnya udah ada lebih dari 100, nah kita harus mempertimbangkannya seperti itu, kayak gitu. Tetapi kan ada namanya sistem. Teman-teman juga pasti akan menggunakan sistem yang mana menguntungkan untuk teman-teman sekalian dalam bercocok tanam. Jadi gini, kerja di pertanian itu jangan berdasarkan cuma teori tok ya. Kondisi di lapangan itu sangat mendukung loh teman-teman. Sangat yang mana bisa dibilang 90% itu akan melihat kondisi di lapangan. 10% itu teori. Ya, harus di garis bawahi. 90% itu di lapangan, kondisi di lapangan, 10% itu teori. Kenapa saya bilang kayak gitu? Enggak mungkin disamain misalnya MDPL yang jauh lebih tinggi dibandingkan MDPL yang jauh lebih rendah. Treatmentnya beda teman, jangan disamakan, karena hasilnya pun akan berbeda. Kasihan, tenaga kita itu akan habis. Tetapi kalau misalnya kita belajar dari lapangan, dari kesalahan, teorinya tidak cukup atau tidak pas, maka kita harus melihat kondisi di lapangan. Nah kondisi di lapangan itu dipakai oleh teman-teman ya, dipakai, jangan tidak. Karena apa? Karena itu mempengaruhi kinerja kita ke depan. Saya ngomongnya kinerja, sebenarnya sih efisiensi kita aja tenaganya habis di mana. Oke, bisa kita lihat teman-teman. Kita balik lagi ya untuk pupuk kimia dan pupuk organik. Menurut saya itu sama, beda sama, unsurnya sama, cuma kalau pupuk organik itu jika ingin menghasilkan misalnya kandungan nitrogennya 90 atau 60, maka membutuhkan banyak sekali kotoran hewan ya, banyak sekali kotoran hewan. Jadi kita jangan salah mengartikan teman-teman ya, bahwa organik itu jauh lebih bagus, terus kimia itu jauh lebih bagus. Kita itu faktanya harus melihat kondisi di lapangan. Kondisi di lapangannya itu yang seperti apa? Kondisi di lapangan itu yang memungkinkan dapat kita aplikasikan, seperti itu. Permasalahannya juga di kita seperti apa. Jadi jangan disamakan, kasihan buang-buang uang. Nah kalau bisa teman-teman sekalian, kalau misalnya ini belajarlah kepada yang senior atau bapak penyuluhan. Jadi mereka tuh ilmunya tuh banyak banget, terus mereka itu di lapangannya juga udah bagus banget ya, udah banyak banget, bagus banget. Jadi permasalahannya mereka sih sudah hafal. Jadi jangan tergiur oleh hasil, tetapi aplikasi di lapangannya itu belum tentu pas ya teman-teman. Pastikan lagi apa yang seperti saya infokan, kondisi di lapangan itu akan cenderung jauh lebih menghasilkan problemnya, menghasilkan hasilnya, seperti itu loh. Jadi kita harus mengaplikasikannya seperti apa. Kenapa harus pruning, kenapa harus potos pucuk? Nah itu kan teorinya banyak tuh teman-teman. Kenapa ini? Nah banyak kenapa itu banyak makin bagus. Jadi kita makin
cari road course-nya jauh lebih cepat, atau menggunakan sistem ya apa ya, kalau bahasa di pabrik mungkin 5W Y gitu loh. Tapi ada juga yang nyari itu pakai rangka ikan, nah, kayak gitu loh. Mungkin untuk kita simpel-simpelnya gini aja lah, kita nemuin ini kenapa, nah itu aja, kenapa dan kenapa itu harus kita iniin, kita pahamin kenapa. Nah itu dia, kenapa stagnan. Nah kebanyakan kayak gitu, kenapa stagnan padahal pupuknya banyak, taunya airnya kurang. Kan seperti itu ya teman-teman, kebanyakan seperti itu. Kenapa ini airnya banyak tapi kok mati, taunya airnya itu nggak ngeresep, ngegenang, kebanyakan mati. Terus kenapa buahnya itu banyak berbunga, taunya rontok, kenapa taunya kemarin saya pas saat berbunga saya semprot. Nah itu kan kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau enggak saya kasih ada hujan. Nah seperti itulah, banyak problem-problem kita di lapangan ya teman-teman, bercocok tanam itu. Jadi tidak semuanya itu sama sesuai dengan MDPL untuk alpukat ya, dikondisikannya seperti itu. Terus jangan namanya berpatokan cuma hanya teori, tetapi harus juga dengan kondisi di lapangan. Jadi untuk pupuk organik dan pupuk kimia itu sama-sama bagus, tetapi kita harus melihat kondisi di lapangan, kebutuhannya seperti apa. Nah kata-kata bapak-bapak penyuluhan itu pastikan ngelihat dari daun kebutuhannya apa aja. Misalnya terlalu hijau, berarti kalau hijau itu nitrogennya bagus. Terus ada yang agak kuning, agak itu, nah itu kurang unsur apa, berarti kita harus memperhatikannya ya. Tinggal kita mengaplikasikannya seperti apa, seperti itu teman-teman ya. Selamat mencoba, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maco.